Halo, apa kabar sahabat Yuki Water Treatment? Jumpa lagi bersama Yuki Water Treatment. Pada kesempatan kali ini Yuki Water Treatment hadir di East Food Virtual Expo dan akan membawakan tema yang berjudul Keep Your Business Safe During Pandemic. Saya Len Antonio dan rekan saya Angga Pradita dari divisi industri akan menjelaskannya dengan sedikit detail dan banyak informasi yang bermanfaat tentunya. Oke, Pak Angga. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang produk-produk knowledge, sistem-sistem water treatment, dan juga apa sih yang perlu diketahui sama para pengusaha di sini kalau untuk menjalankan bisnis di bidang F&B yang berkaitan erat dengan air. Oke, baik. Ya, Sebelumnya mungkin kita mau informasiin tentang air itu sebenarnya apa sih air dan kenapa harus di treatment air itu? Ya, air itu sendiri itu kalau air itu sendiri itu dibagi jadi dua sebenarnya. Pertama itu air bersih, yang kedua ini air steril. Air bersih dan air steril. Air bersih dan air steril. Jadi air bersih merupakan itu merupakan air yang sudah bisa dapat diolah untuk bisa kebutuhan MCK. yang apa sih air bersih? Nah, jadi untuk kebutuhannya itu beda-beda. Jadi kalau air bersih itu hanya untuk itu tadi MCK aja. Kalau nggak salah, kalau pernah yang pernah kita pelajari bahwa air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, Ya, tidak berbau seperti ini dipakai contohnya. Lampu yang paling basic sih kayak misalnya logam, besi ataupun mangan, dan lampunya itu harus sesuai standar. Kemudian kalau air steril, Kalau untuk air steril ini dia lebih tinggi lagi. Jadi kalau air steril kan hanya kebutuhan MCK. Itu air steril ini udah bisa konsumsi. Dan biasanya itu kalau di F&B itu bisa dipakai buat kebutuhan mesin es, mesin kopi, dan air mixed drink, dan untuk air minum karyawan. Seperti itu. jadi kalau bisa disimpulkan tuh air steril tuh combine dari air bersih ya. Ya. Jadi tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan tidak mengandung mikrobiologi sehingga bisa langsung dikonsumsi tanpa khawatir akan kesehatan. Jadi satu step di atasnya air bersih. Jadi yang pertama air bersih dulu, yang keduanya baru air steril. Oke. Tadi kan fungsinya bisa dialihkan kepada ice maker, ke coffee maker, sama bisa buat minum juga ya? Ya, buat mixed drink. Jadi untuk campuran bikin teh atau bikin sirup itu udah tidak menggunakan lagi galonan. Dan selama kita masa pandemi ini kan ada virus corona ya. Semenjak 2020 itu banyak sekali pengetahuan yang kita dapat gara-gara si virus corona ini. Jadi air yang kita gunakan pun harus bebas dari virus, bakteri, dan protozoa. Oleh sebab itu nanti pun kita akan membahas tentang produk-produk apa aja sih yang bisa save your business dari pandemi, bisa relate sama bisnis-bisnis Bapak Ibu sekalian di rumah, sehingga airnya tadi jadi steril ya. Jadi for your information, kalau di luar negeri itu air memang harus steril ya? Harus steril. Supaya efeknya boleh tahu nggak? Kalau untuk yang air tidak steril itu kalau untuk dikonsumsi itu bisa bahaya sekali. Memang kadang tidak terlihat kasar mata ya, karena itu tadi kan bakteri kan sangat-sangat kecil. Dan kalau untuk efek yang paling cepat itu sih ya tadi diare, Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, diare itu tidak hanya dari makanan, tapi bisa jadi air. Salah satu contohnya mungkin bakteri E. coli ya, salmonella, yang kita nggak tahu kalau di pipa kita ada di sumber airnya, mungkin di air pam atau air sumur masih mengandung itu ya. Dan adenovirus yang berbahaya. Sehingga pas dikonsumsi sama karyawan atau sama customer bisa menimbulkan tadi penyakit ya. Yang paling kecil sih diare, tapi yang paling besar itu banyak. Bisa Seperti itu. Oke. Kalau masalah air yang selama ini sudah pengalaman Pak Angga jalani itu gimana? Nah, itu air sendiri itu kan khususnya kita bahas di Jabodetabek kan ada macam-macam. Itu yang kita standar sebenarnya air sumur atau air sumber, yang kedua air PDAM, yang dari pemerintah, yang ketiganya dari WTP. WTP itu air kawasan. Nah, ini biasanya tuh kawasan bisa seperti di mall ataupun kawasan perkantoran, seperti itu kawasan bisnis. Jadi kalau air sumur itu air dari bumi, kalau air pam yang dari pemerintah pusat, kalau WTP itu dari suatu kawasan swasta yang dengan treatment ya.
Ya. Nah itu kalau kondisi ini sejauh ini gimana? So far oke atau masih perlu di treatment sih? Yang justru nih yang uniknya nih yang apa yang kita temuin, bahkan untuk even standar PAM yang pemerintah ini keluarin itu yang paling sering sih, yang paling umum itu kaporit, masih ada kaporitnya. Nah itu kan sebenarnya kalau untuk air bersih, nah ini untuk standar air bersih sebenarnya mungkin masih bisa itu MCK, cuma untuk langsung minum itu tidak disarankan. Itu karena kaporit itu tidak akan hilang, jadi dia bakal tetap berada di senyawa air. Makanya itu kenapa PDAM itu biasanya bakterinya tuh nol, cuma juga di karbon kaporitnya karena dia untuk menjaga supaya tidak ada bakterinya lagi. Berarti bisa kita tarik konklusinya kalau airnya jernih tapi masih mengandung kaporit itu belum bisa dikategorikan bisa dikonsumsi minum karena masih mengandung kaporit. Itu bisa kita lihat secara fisik mungkin dari cium ya, dari baunya, karena kalau masuk ke dalam tubuh itu bahayanya juga bisa jangankan untuk diminum, kadang untuk orang tertentu kan beda-beda kulitnya itu ada yang bisa infeksi atau iritasi, cuma dia beda-beda balik lagi. Berarti ada solusinya nggak nih kira-kira untuk mengatasi air yang masih mengandung kaporit apalagi nggak terlihat ya Pak? Nah itu biasanya kita pakai produk ini namanya nih EVI, seperti ini gambarnya. Ya, nanti kita ada dua tipe, ada manual, ada auto. Bentuknya tabung ya berarti? Tabung seperti kayak tabung gas cuma agak lebih tinggi dan itu buat dari plastik. Tabung oksigen besar mungkin ya. Nah ini makanya untuk medianya itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi air baku. Kalau tadi kan kita baru bahas air PAM ya, kaporit. Nah ini kita untuk kaporit. Kita cocok tuh apa tipenya? Pakai karbon aktif. Pakai karbon aktif. Jadi si karbon aktif yang akan karbon aktif nanti dia akan mengabsorb kandungan kaporit, bau dan warna serta kekeruhan. Seperti itu. Dan karbon yang kita pakai ini karbon made in USA, karbon jenis. Oke. Iya, for your information Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah di review gambarnya tabung itu nanti dengan itu singkatannya itu Advanced Vortex Insight. Dia filternya pakai set filter teknologi Vortex dari USA dengan 5 tahun garansi. Nah bahannya itu kita dari polyethylene food grade dan mana food grade ya. Kalau kebanyakan nih, kalau yang pengalaman Pak Angga nih, kalau yang tadi air pump kan, kalau di restoran atau itu cara pasangnya nggak bakal mudah atau gimana? Nah untuk pemasangan sih balik lagi tadi kan kita kan ada tim surveyor ya, jadi akan lihat kondisi di lapangan pemasangannya gimana. Soalnya selain untuk lokasi kita juga nanti untuk cek perawatannya itu gimana. Nah karena kita kan butuh perawatan, jadi nggak sekali pasang udah semua masalah perahu. Tidak ada maintenance-nya. Harus ada maintenance yang kita pikirin. Nah standarnya sih yang paling umum misal di mall, kalau di mall biasanya itu setiap ruko ataupun outlet ataupun toko itu dia ada meteran dari mall. Oh, meteran air. Meteran air, nah kita pasang di sentral, jadi dari meteran masuk ke tabung filter yang karbon aktif tadi, baru disebarin ke semua titik. Jadi pasangan di sentral, jadi sebelum air digunakan oleh parsef, oleh masuk ke distribusi dan lain, airnya kita filter dulu ya. Karena untuk sekarang restoran punya standar yang agak lumayan tinggi sih materialnya, jadi mereka tuh kadang butuh eksteril untuk hanya sekedar cuci juga. Harus. Jadi itu meningkatkan kualitas si restoran tersebut. Harus, karena untuk meminimalisir juga dampak daripada si paparan mikrobiologi kayak bakteri atau virus yang banyak lalu lalang di pipa dan sumber air, biar kita menjaga customer supaya lebih aman, lebih sehat, lebih safety, dan ini pun bisa relate ke ini ya, ke omset ya, ke bisnis. Pasti. Nah ini yang sekarang ini zamannya nih 2019-2020 ini udah mulai beralih. Yang tadinya nih FM ini restoran menggunakan air galonan, sekarang udah karena tadi kan mungkin cost savingnya tuh kelihatan di saat di 4 bulan pertama, karena kalau pas filter itu hanya mahal di awal, cuma kalau dilihat dari jangka panjang itu jauh lebih murah, jauh sekali lebih murah ketimbang pakai galon. Dan banyak manfaatnya ya. Nah, udah nggak perlu cari tempat buat taruh galon. Kadang kan restoran itu kan terbatas yang kali bisa naruh equipment yang banyak.
Ini dengan adanya sistem ini tuh galon itu udah nggak perlu dipakai lagi. Hemat tempat, hemat ruang, hemat waktu, dan satu filter ini buat seluruh apa namanya distribusi airnya ya. Mau di keran, mau masuk ke mesin es, mau kemana pun. Jadi nggak rugi, malah menjaga kita, menjaga karyawan, menjaga customer, bahkan bisa menaikkan omset seperti itu. Selanjutnya kalau air steril, Nah kalau untuk air sterilnya, jadi tadi setelah pasang dari meteran tertabung, nanti biasanya itu ada dua opsi. Kalau emang pihak usernya tuh mau semua titiknya airnya tuh dilewati UV, kita pakai di setelah juga percis sebelah tabung EV tadi. Cuma kecuali kalau misalnya pihak user hanya saya pengen cuma buat es batu, mesin es, dan satu keran aja, nah itu kita bisa pasangnya nanti di ujung di point of use-nya. Tadi kan di setel, kalau ini nanti point of use dekat keran, seperti itu sih. jadi ada dua jenis pemasangannya. Ada dua jenis pemasangan tergantung kebutuhan. Kalau yang steril boleh tahu nggak nama produknya apa? Untuk yang steril tadi kita menggunakan produk dari Kanada, namanya UV Vicua, ultraviolet Vicua. Vicua, jadi sistemnya pakai teknologi ultraviolet itu. Dengan kekuatan sinar lampu 30 joule. Cara kerjanya boleh tahu nggak? Tadi kan dari meteran, masuk ke EV, abis itu? Nah dari EV tadi, dari tabung EV nanti kita ada pretreatment juga. Sebelum masuk EV itu namanya cartridge filter. Ini dengan ukuran 10 dan 5 mikron. 10 dan 5 mikron. Nah, kalau yang tadi yang tabung EV tadi kan dia untuk kisaran ininya kan 50 sampai 30 mikron. Dan ini yang disikatnya ini 10 sampai 5 mikron, jadi lebih halus lagi. Kayak debu, partikel. Nah itu supaya apa? Supaya nanti kerjaan Vicua itu lebih konsen. Jadi 99% hanya untuk mikrobiologi. Karena ini buat penyaring ya, Vicua ini langsung. Vicua itu water sterilizer, jadinya di dalamnya ada lampu UV ya, dimana ya ketika air melewati lampu tersebut, airnya jadi bebas bakteri, virus dan sebagainya. Jadinya air steril. Sudah bersih sama EV, steril sama Vicuanya. Nah untuk pengalaman Angga sendiri nih, UV water treatment itu sudah banget disampaikan kapan itu yang paling tinggi buat ada teknologi apa sih yang paling kompleks untuk di bidang apa nih, kita kan di e-sport ya, berarti ngomongin makanan lah. Paling kompleks itu di pabrik produksi sih. Terakhir itu kita ada proyek pabrik pengolahan untuk produksi minuman lidah buaya. Oh jadi for information, Yuki itu sudah nggak hanya di bagian kayak kafe, restoran, malah sudah ke bagian massal production mesh yang bagian bikin minuman lidah buaya. Itu kira-kira butuh kapasitas berapa? Nah kalau yang kemarin itu kebetulan sumber airnya itu dia agak sedikit payau. Waduh, payau. Jadi ini, nah itu kan untuk yang UV ini berarti kan standar tadi ya Permenkes. Nah kalau untuk standar Permenkes itu kan nggak boleh di atas 500 per minum ya. Nah kalau untuk kondisi air bakunya yang ada di atas 500 itu tidak bisa menggunakan UV. Jadi mineralnya itu tidak bisa diturunin dengan sistem diforosmosis. Osmosis. Jadi for information, TDS itu singkatan dari total dissolved solid, zat padat yang terkandung dalam air. Jadi itu maksimum atau minimal 500? Kalau untuk ini maksimum 500. Jadi yang bisa ditreatment sama UV itu maksimal 500. Kalau di atas itu berarti harus menggunakan teknologi reverse osmosis. Oke, kita akan tanya. Pastinya kan masih jarang didengar ya. Reverse osmosis atau RO seperti apa boleh? Jadi RO ini sistemnya itu sistem penyaringan dengan menggunakan sistem membrane dengan daya saring dengan polyporin 0,0001 mikron atau 1/10 mikron. 1/10. Dan itu bisa menghilangkan, itu mengurangi kandungan mineral hingga 90%. 90%. Jadi tadi misalnya awal air bakunya itu darah kemarin bisa let's say 1000 ppm, nanti setelah diolah menggunakan RO itu bisa di bawah 100. Dari 1000 jadi 100. Berarti kurang lebih bisa 90% mengatasi si zat padat larut itu ya. Karena air payau itu kan kalau nggak salah susah ya. Agak susah sih emang, dan kita di kalau dengan sistem kayak model tadi kita pakai tabung itu nggak akan bisa, tetap rasa asinnya tetap bakalan. Dan jangan coba-coba for information buat bapak ibu yang bisnisnya masih TDS 500 cuma pakai water treatment yang ecek-ecek gitu ya, karena bahaya buat
ke konsumen, karena kita nggak macam-macam. Karena kalau bahan bakunya dari air, kalau customer minum atau customer konsumsi, itu akan berdampak penyakit berat bagi customer. Maka hal tersebut water treatment itu sangat bisa dibilang itu base-nya ya. Sebelum melakukan produksi, entah itu makanan, jangan buat konsumen, makanya jadi buat ke produknya sendiri itu nanti dia bisa mengaruhi kualitas produknya. Kualitas. Biasanya standar pabrik kayak dari pabrik minuman dia udah ada standar, saya butuh air yang seperti ini, pH-nya sekian, pH sekian, mineralnya sekian, kesimbangan. Nanti dengan air baku yang mereka punya, kita kasih sistem yang sesuai untuk mencapai targetnya mereka. Oke, berarti yang Yuki Water Treatment berikan solusi itu sistem ya? Sistem. Nggak hanya produk ini, saya mau yang ini lah. Jadi itu semua ada prosedurnya ya Mas ya? Jadi prosedurnya itu survei, jadi Yuki Water Treatment itu nggak semena-mena datang ke perusahaan Bapak, ke bisnis Bapak, lalu kita install. Nggak, kita ada rangkaiannya. Ada yang pertama proses pengenalan produk, terus ada yang namanya survei. Survei itu ngapain aja, boleh dikasih tahu? Nah, untuk survei sendiri ini kita ada dua sih biasanya. Ada dua. Yang pertama ngambil sampel air, yang kedua tuh cek instalasinya. Baik. Nah ini tujuannya yang pertama kalau untuk cek air kita akan ngecek kondisi air baku dan kita sesuaikan sistem filternya berdasarkan air baku yang Bapak atau pihak usaha punya. Nah kalau untuk yang instalasi itu kita cek pemasangannya di mana, dan nanti mudah nggak perawatannya, itu harus placementnya juga dipikirkan. Soalnya itu tadi kan kita kan jangka panjang ya, nggak sekali pasang udah kelar, ada kelanjutan yang akhirnya komersial. Oke, berarti dua job desk yang dilakukan surveyor kita. Yang pertama kita analisa airnya, masalah airnya, kandungan airnya untuk mengetahui kondisi terkini dari airnya. Yang kedua, survei installation buat placement, buat menentukan kapasitas gitu ya, buat nentuin ininya mudah apa nggak nanti dijangkau pas waktu maintenance dan lain-lain. Oleh sebab itu, tidak semua bisnis, tidak semua outlet bisa disamaratakan ya Mas ya. Bisanya beda-beda seperti ya. Beda-beda. Yang paling simpel itu gimana? Paling simpel yang paling lagi marak ini coffee shop. Coffee shop, itu simpel ya? Coffee shop itu paling simpel karena kebutuhan mereka sebenarnya hanya untuk di mesin kopi dan mesin es. Itu paling basic. Jadi balik lagi mereka menghindari pemakaian galon, karena kalau kita lihat di kan coffee shop itu kan nggak semuanya yang speknya itu gede kan. Iya. Jadi spek mereka terbatas, nggak punya storage juga. Jadi sebisa mungkin mereka menghindari pemakaian lokasi ataupun area yang tidak diperlukan. Nah ini makanya kita bisa masuk ke sektor coffee shop tadi. Contohnya apa nggak? Sistem yang paling ini nanti bisa dilihat di video ini. Ada video di luar. Boleh. Nanti ada video. Ada videonya nanti. Kalau pernah dengar itu sistem air steril ya? Ya, namanya sistem air steril. Ya itu terdiri dari paket water treatment, clean water sama steril water. Nah ini macam-macam ya. Untuk kadang kalau misalnya dilihat di lokasi itu ada yang pasang 2 tabung, ada yang cuma pasang 1 tabung. Iya benar-benar. Nah ini balik lagi tergantung kondisi air baku. Jadi kita nggak bisa sama ratain sistem satu area di area lain. Karena tadi kan beda area pasti beda sumber air baku. Iya, jadinya 1, 2, 3 tabungan di based on daripada kondisi air baku. Misalnya Mall Pondok Indah nggak bisa kita samain sama Mall Emporium kayak gitu ya. Misalnya ada restoran yang di daerah Jakarta Barat nggak kita samain dengan Jakarta Selatan, karena semua kita analisa dulu berdasarkan kandungan dan masalah air masing-masing, baru kita relatin ke yang tadi survei regulation ya, baru muncul yang namanya penawaran ya Mas. Ya, ini bisa di survei sambil hasil airnya kita cek, jadi kita kasih hasil air dan penawarannya. Itu penawarannya. Seperti itu. Jadinya mudah banget sih, tinggal hubungi Yuki aja, boleh tanya-tanya lewat website, bisa telepon, bisa minta informasi dulu, baru kita survei dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya tadi dengar-dengar tentang mesin kopi. Nah, for information kita juga punya tuh alat yang simpel banget, yang bisa menjaga coffee machine
bisa menjaga oven kita dari apa kapur ya atau gimana? Biasanya kalau yang kita tahu nih, kalau yang coffee shop mereka pakai mesin yang harganya tuh lumayan impor lagi. Lumayan mahal, itu bisa minimal 50 sampai ratusan Yang bisa naikin rasa kopi gitu. Nah, soalnya itu tadi kualitas produksi kopi kalau kata mereka. Nah itu tadi karena saking mahalnya tadi kan itu kita banyak menerima kendala komplain. Nah itu tadi, tadi komplainnya kenapa? Komplainnya itu ini, jadi mesin cepat rusak, ada nimbulin karat dan Kerak ya? Ya. Karena itu tadi kualitas airnya tidak terjaga. Nah ini fungsinya si Special filter tadi ini itu menjaga kualitas air supaya tidak bikin kerak di mesin. Jadi si kerak itu dari mana sih? Asal mulanya kerak kok bisa? Itu kerak paling umum itu didapatkan dari air yang mengandung kalsium. Air yang mengandung kalsium. Jadi sebelum air masuk ke coffee machine, ke mana lagi sih selain coffee machine? Kalau ini sih lebih dibutuhkan ke coffee machine. Oke. Jadi sebelum air masuk ke coffee machine, airnya kita ini dulu ya, kita rubah si kalsiumnya biar nggak nempel gitu ya. Jadi kita merubah sifat air khususnya untuk kalsiumnya supaya tidak cepat atau mudah nempel di permukaan. Jadi kita pakai ini di beberapa di hampir semua outlet di coffee shop Fore karena mereka menggunakan mesin kopi. Oh berarti Fore kopi pakai ini? Fore kopi kita pakai ini karena dia pakai dalam mesin kopinya lumayan ini ya mahal, jadi menjaga supaya kualitas mesinnya bagus ya kita pakai. Karena itu ya kalau for information kalau si kalsium itu nempel di mesin kopi itu apa sih apa yang terjadi sama mesin kopinya sebenarnya? Itu biasanya mampet, jadi air kopinya itu nggak keluar lancar, nah itu kan mengganggu proses. Tersumbat gitu ya? Tersumbat itu mengganggu proses produksi kan, apalagi kalau lagi rame. Dan itu sekalinya nggak bersihin atau sekalinya nggak berani ke mesin itu akan lumayan mahal kosnya. Rugi di waktu karena kalau maintenance itu berarti kan harus tutup close tokonya. Yang kedua juga kalau dibiarkan tersumbat yang tadinya bisa 1 jam bisa service 20 cup coffee cuman bisa 5 cup coffee karena kecil itu ya tadi. Ya. Yang kedua pasti mempengaruhi cita rasa kopi. Nah, ini jadi selain untuk melindungi mesin, jadi ini kandungan airnya ini itu bisa meningkatkan cita rasa pada kopi tersebut atau bahan makanan. Jadi nggak cuma kopi, kalaupun kita menggunakan air ini untuk sirup ataupun susu juga sama. Oke Pak Angga, untuk self filter ini kalau buat installasinya gimana nih? Nah ini kita pasang biasanya ini sebelum masuk ke mesin kopi. Ini kita nanti ada selang 1/8 in. Jadi nanti dari sini air masuk, terus outputnya langsung ke mesin kopi lagi. Jadi ada in, ada outnya, pakai konektornya per selang tadi ya. Jadi ini diinstal sebelum masuk ke mesin kopi. Jadi sebelum kopi dihidangkan, di-serve ke customer akan merasakan kualitas air yang bagus pada kopinya, pada minuman yang menggunakan mesin itu. Ya. Oke, seperti itu. Nextnya, tadi kan kita baru berbincang tentang air PDAM ya. Oh iya. Untuk jenis air sendiri itu ada apa aja sih? Nanti sebenarnya air PDAM itu yang paling simple. Kalau kita udah bahas soal air tanah itu agak sedikit kompleks karena di berbagai area ini beda-beda karakteristik airnya. Misal ada yang kandungan bersihnya itu tinggi, ada yang mangannya tinggi, MN-nya tinggi, ada yang kalsiumnya tinggi, kapurnya tinggi. Berarti termasuk ke golongan mineral lebih ya? Mineral lebih, jadi nanti untuk tabung FV-nya ini kita sesuaikan. Kalau tadi kan pakai karbon ya, tepan. Dia yang nyalain bau, warna, sama kaporit. Kalau Evan itu yang masalah yang sering timbul tuh yang paling sering itu kandungan logam besi. Kandungan logam besi, dingin logam besi, terus ciri-cirinya tuh kayak misalnya bau karat, kayak bau besi. Mirip air di rumah saya tuh. Terus saya kan sempat pakai juga filter Yuki. Sebelumnya tuh sumur daerah Depok itu bau kayak bau besi gitu. Bau besi, dan itu kadang nih petang roti sebenarnya bening. Jadi di ember atau di bak tuh bening, cuma kalau udah didapin berjam-jam ataupun seharian itu nanti dia ada timbul berapa di bawah dan berubah warna.
Itu bongkar besinya tuh ada tinggi. Biasanya dia karakternya baru muncul kalau sudah teroksidasi ya. Ya. Oke, jadi si besi itu malu-malu tuh. Kalau baru dikeluarin, biasanya bening, masih jernih, nggak berbau. Tapi kalau udah teroksidasi, udah diindahin, dia karakternya muncul si bau karat, si kuning keruhnya. Itu selanjutnya. Jadi jangan khawatir selagi masih cuma kandungan besi, itu nanti kita bisa olah dengan tabung kita. Oke, selanjutnya. Tidak hasil. Selanjutnya tuh yang paling sering itu mangan. Kalau mangan ini agak sedikit tricky. Kalau dia tidak berubah jadi kuning, cuman kalau misalnya diendapin atau itu dia lebih ke hitam. Cuma lapisan agak berminyak ya? Ada seperti kayak lapisan minyak. Oh. Kalau bau dia baunya lebih kayak bau got. Itu kalau mangan seperti jadi residualnya hitamnya berminyak sama bau got ya. Selanjutnya yang ketiganya itu kapur. Nah, kapur yang paling susah dilihat karena apa? Kapur itu kan bening ya. Maksudnya dia bening. Dia tidak berbau, tidak berwarna. Cuman satu, kalau misalnya dia di bapak ibu cuci mobil, dia itu nanti ada bekas bercak putih di kacanya itu. Jadi dia bisa muncul kalau di kaca gitu ya. Oke, baiklah. Jadi air sumur ternyata lebih complicated masalahnya. Ya. Ada yang besinya berlebih, ada yang mangannya berlebih, ada yang kapur berlebih dan menimbulkan counter efek macam-macam ya. Itu kalau di benda mati ya. Gimana kalau masuk ke dalam tubuh? Jadi yang paling takut tuh itu sih yang kapur. Kadang orang, ini airnya bening nggak berbau, bisa buat konsumsi tinggal dimasak doang. Sebenarnya itu yang paling sering mengakibatkan. Dan walaupun jangka panjang itu di ginjal sih biasanya. Iya, karena for your information Bapak Ibu sekalian bahwa filter yang paling alami itu ada di dalam tubuh manusia namanya ginjal. Dia fungsinya untuk memfilter air cairan sebelum disebarkan ke dalam tubuh. Seperti itu. Jadi kalau air yang masih mengandung besi, mangan kapur dan dimasuk ke tubuh, difilter sama ginjal, ginjalnya akan bekerja amat sangat berat sehingga bisa gagal ginjal ya, atau batu ginjal. Sampai ke situ efeknya. Kalau ke alat-alat di dapur, kalau di equipment ini, kalau berhubungan sama industri ataupun pabrik, F&B atau pabrik ini biasanya tuh yang paling sering itu kebutuhan untuk kombi oven. Jadi untuk mesin heater untuk oven ataupun boiler itu mereka biasanya butuh air yang bersih, bersih. Jadi dia tuh nggak boleh sama sekali bikin kerak di mesinnya karena itu bisa bikin cepat rusak si mesin. Nah, itu paling sering untuk boiler sama kombi oven. Dia mereka biasanya butuh karakteristik air tertentu. Balik lagi rugi ya, jadi bisa rusak. Kalau ini seperti itu. Nah untuk ketiga masalah tadi besi, mangan ataupun kapur, kita udah punya solusi masing-masing. Medianya bisa kita lihat. Nanti medianya seperti ini. Jadi untuk besi, medianya kalau yang untuk besi kita sebutnya iron removal seperti ini. Jadi gambaran medianya. Kalau yang buat si kalsium kelebihan ada namanya water softener. Kalau yang buat kaporit, bau, warna fisika itu namanya carbon filter. Itu jenis-jenis yang EV kita punya ya. Dan EV itu ada dua jenis sistemnya ya kalau nggak salah. Ada sistem manual dan ada sistem otomatis. Sistem manual kayak gimana? Yang manual itu kita di sini ada contoh. Ada sih itu. Nah ini dimunculin tuh nanti sama. Di sini ya. Seperti ini kalau yang manual seperti ini. Nah ini yang otomatis seperti ini. Apa sih bedanya? Nah kalau bedanya ini balik lagi yang tadi saya jelasin ada namanya maintenance, backwash. Kalau untuk yang manual seperti Bapak Ibu lihat ini kan ada apa sih namanya handle kepalanya ini masih diputar-putar kurang lebih 10 kali selama 10 sampai 20 menit. Nah ini kan ada bacanya backwash. Jadi ada jenisnya engkol sama yang setir. Itu cara pertamanya adalah diputar. Nah nanti itu di kepalanya ada yang namanya panduan tulisannya kok, ada yang backwash ke arah backwash, dibilas ke arah rinse, ada yang kembali lagi servis ke arah filter. Jadi nanti diajarin sewaktu pemasangan ya, atau dihubungi sama CS kita kok ya. Nanti kita ada videonya nggak sih yang ada video, mungkin kita kasih gambarnya aja kayak gini, backwash tuh kayak gimana. Pokoknya tenang, aman, mudah. Kalau di UK Water Treatment tuh kita semuanya nge-link dari bagian sistem, bagian teknisi, bagian servis kita mudah sekali. Nanti dibantu, kita support sepenuh, kita dukung penuh setelah after service-nya.
Itu. Nah, Kalau yang otomatis, Nah, kedua ini yang sedang nanti ya seperti Bapak Ibu lihat, ini kan udah canggih ya menggunakan sistem automatic head merek Clark from USA. automatic valve-nya, Nah, backwash-nya. Jadi Jadi udah otomatis. otomatis ya. Nggak usah muter tuas, nggak usah naik ke atas buat inget-ingetin iya. lagi. Anti lupa karena kayak robot. Otomatis kita schedule, jadinya apa nih? Karena kalau mau di backwash itu kenapa sih efeknya kalau Itu gitu? kendala ini kadang konsumen ini mungkin baru-baru awal-awal pasang masih ingat seminggu sekali naik, cuman lama-kelamaan udah lupa. Nah ini efeknya ini bisa bikin yang pertama filter itu mampet, yang kedua kalau yang udah sakit lamanya itu nanti kepalanya bisa ikut masuk ke dalam inhalasi rumah. Wah, berarti bisa ngendap di pipa Bisa juga. ada pipanya juga. Oke. Itu pentingnya backwash itu sebenarnya seperti kita servis AC aja lah, AC kan juga perlu diservis berkala supaya udaranya kan segar, Supaya si ventilasi sirkulasi juga bersih, nggak mengendap dari udaranya. Jadi yang pakai yang tinggal pilihan ke Bapak Ibu sekalian mau pilih yang manual atau yang otomatis. Kalau kami sarankan yang otomatis karena bebas waktunya, bebas tenaganya, dan yang pastinya airnya akan tetap berkualitas keluar tanpa harus khawatir saya lupa backwash, karyawan Bapak lupa backwash dan selanjutnya. Kalau untuk maintenance yang Vikua gimana? Kalau untuk Vikua seperti yang dilihat di gambar ini kan dia ada pre-filter cartridge kan ya, ada dua unit cartridge dan ada satu unit bualan ataupun barat. Nanti untuk maintenance-nya itu yang cartridge ini pergantiannya 2-3 bulan sekali. Ini user friendly, kalau bisa diganti sendiri dan bisa di stok sendiri cartridge-nya, ataupun kalau emang nggak mau repot tinggal Telepon aja ke Yuki. telepon customer service-nya, nanti bisa dibantu pergantian. Nah ini untuk yang bohlam yang itu 1 tahun sekali. Nah ini caranya gimana Pak? Kita bisa ingat, nah ini UV kita ini, Vikua ini tadi dengan balas itu controller. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang air steril. Tadi kan udah dibahas tuh, air steril adalah air yang bebas dari mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang amat sangat kecil yang hanya dapat dilihat melalui alat Microsoft. Seperti itu jenisnya ada bakteri, virus, protozoa dan patogen. Seperti kuman, virus-virus kayak E. coli, Salmonella. Terus juga ada virus hepatitis, virus corona yang saat ini sangat gaung. Terus dari jamur, dari protozoa dan lain-lain. Oleh sebab itu kita punya satu jenis produk namanya Vikua made in Canada yang menggunakan sistem ultraviolet yang didapatkan dari UV lamp-nya, lampunya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang food and beverage atau cafe yang menggunakan sistem pakai Vikua. Selanjutnya untuk Vikua itu bisa diaplikasikan di jenis industri seperti apa lagi Mas Angga? Kalau untuk yang Vikua kita ada di sektor biasanya tuh untuk yang hotel. Oke, hotel juga pakai Vikua ya? Jadi, nah ini sekarang balik lagi kan zaman sekarang nih ada beberapa hotel yang udah beralih ke eco-friendly. Eco-friendly. Dia udah nggak mau pakai galon lagi. Cuma kendalanya karena kan hotel itu kan kalau untuk yang hotel yang sudah existing otomatis pipanya tersebut kan pipa lama. Oke. Nah jadinya makanya mereka tetap menggunakan, kalau misalnya kita bikin pipanya itu UV-nya sentral itu agak susah. Makanya kita bikin semacam kayak isi ulang sendiri di dalam hotel tersebut. Oke. Tuh. Jadi mau jelasin sedikit bahwa pemasangan UV atau Vikua ini ada dua jenis. Pertama ada point of use, yaitu yang digunakan di akhir channel distribusi kayak di keran, wastafel gitu ya. Di kitchennya ada lagi yang point of central. Selain hotel juga kita ada beberapa sektor industri produksi yang menggunakan sistem Vikua yang gede, ya tipe SHF kayak gini modelnya. Yang point of entry ya, jadi pemasangan di sentral atau di pusatnya. Jadi Vikua tadi selain di food and beverage bisa di hotel, juga bisa buat minum air karyawan ya. Nah kalau buat minum karyawan itu biasanya dipasang di yang kayak kantin gitu ya masih. Biasanya sih kalau untuk karyawan apalagi yang pabriknya besar ya, kalau saya kan banyak, nggak mungkin kita pada satu titik semua barang tersebut kita sebar. Ada yang di area kantin, ada yang di area parkir, ada yang di area
security bahkan. Ada ini nggak sih, ada prosedur atau syaratnya? Oh ini boleh buat minum langsung atau? Nah jelas kalau untuk yang seperti itu yang titiknya ada banyak itu misalkan point of use, jadi bukan point of entry. Jadi kita pasang satu unit Vicua yang kecil ataupun yang tipe standar, kita pasang di titik akhir keran. Oh, oke. Pokoknya di akhir gitu ya. Di akhir. Kalau misalnya kantornya mau ditampung dulu itu bisa nggak? Kalau ditampung itu jujur kita tidak sarankan, karena apa? Karena bisa terjadi kemungkinan tumbuh kembang bakteri di area tampungan ataupun di area pipa. Jadi kita tidak menyarankan sistem ditampung dulu, jadi harus betul fresh dari UV masuk keran masuk minum. Oke, jadi seperti itu ya. Semuanya ada syaratnya. Kalau untuk bapak ibu di rumah nih yang punya bisnis kecil, kayak dia punya ruko mau pasang kayak tadi nih buat Vikuanya buat minum karyawan, buat bahan baku minumannya kayak minuman mungkin boba atau lain-lain, terus juga mau buat pastry itu gimana, bisa nggak? Bisa banget itu di ruko. Yang penting satu ada sumber airnya. Oke, berarti tetap harus survei ya Bapak Ibu sekalian, nggak bisa telepon Mas Angga langsung datang saya mau install dan lain-lain. Karena kita semuanya akan memberikan solusi berupa sistem. Untuk Vicua ada lagi yang mau ditambahkan untuk Vikuanya? Kurang lebih sih seperti itu ya, jelas untuk Vicua kita ada berbagai macam tipe, ada berbagai macam kapasitas. Jadi bisa digunakan tergantung dari. Oh iya, by the way ngomong kapasitas saya baru ingat nih. Yang paling kecil sama yang paling gede itu berapa? Kapasitasnya Vicua Untuk bisa? yang paling kecil ini itu tipe S2Q, itu kapasitasnya 3 GPM atau setara dengan 700 liter per jam. 700 liter per jam. Wow, berarti yang kecil aja bisa gede ya? Kecil itu bisa sebesar itu. Jadi bisa 2 sampai maksimum 3 titik lah. 3 keran gitu ya. Jadi kalau di dapurnya pasang satu Vicua tadi berarti bisa maksimal 3 lah ya. Oke, terus yang paling gede itu yang paling besar kita ada kapasitas 60 meter kubik per jam. 60 meter kubik per jam, 60.000 berarti ya? Ya. Wow. Jadi buat kapasitas jangan ragu, jangan bimbang, bisa kita lihat berdasarkan tadinya kebutuhan airnya berapa, terus nantinya kapasitasnya ditentuin after survey. Sekali lagi Yuki Water Treatment prosedurnya ada survei, cek air baku sama installationnya kita lihat. Jadi nggak asal pasang, nggak asal install, di mana butuh measurement, butuh pengukuran, soalnya biar nggak mengganggu proses produksi juga ya Pak ya. Dan ini ada juga tambahan, jadi untuk yang kurang terbaru UV jadi bisa up sampai 65 meter kubik per jam. 65 meter kubik per jam, wow. Jadi bisa buat gedung ya? Bisa, tadi kan buat hotel. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang teknologi ozon yang juga umum sekali digunakan di industri, khususnya di industri makanan seperti ini. Boleh kita kasih tahu? Kalau untuk sistem ozon atau teknologi ozon ini sudah kita terapkan di sistem untuk sterilisasi juga sama sebenarnya sama kayak UV. Cuman ini lebih dahsyat untuk cara mensterilisasinya ketimbang ultraviolet. Cuman ozon ini tidak bisa diaplikasikan di sembarang sistem kayak UV tadi. Kalau UV kan pokoknya standar dari treatment UV langsung bisa konsumsi. Kalau untuk ozon sebenarnya lebih digunakan sebagai oksidator untuk membunuh atau mensterilkan dari kuman bakteri dengan menggunakan sistem menggunakan teknologi ozon atau O3 gitu. Dan ini kita ada produk. Iya, kalau untuk UV water treatment sih kita ada 2 jenis teknologi ozon yang digunakan. Pertama ada yang di air, dan yang ada di udara. Mungkin yang akan banyak kita bahas yang di air. Jadi ozon itu tadi benar kata Pak Angga ya, dia juga sebagai oksidator dan sterilizer. Bedanya kalau UV itu airnya steril dari cahaya UV-nya, sedangkan ozon airnya steril dan bisa mensterilisasikan semua permukaan yang terkena sama ozonnya. Jadi dia membawa ozon itu ya. Ya. Karena ozon itu udara ya Mas ya. Ozon itu kan udara, dan udara itu kan bersifat menempati ruang. Nah, jadi udaranya lewat ozon. Sama kayak kapur sih Mas. Jadi cuma bedanya kalau kapur itu kan kimia yang bisa dibilang berbahaya. Ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Kalau ozon ini kan sebenarnya kita ambil dari alam juga, udara juga, jadi dari alam udara, jadi tidak. Simpelnya sih ozon tuh kayak apa sih?
after taste-nya si halilintar, petir ya? Ya. Ya, jadi petir itu kenapa ada udara dan petir, dia bisa mencalisasi udara dari bakteri dan virusnya. Baik, untuk UV water treatment sendiri kita ada ozon yang khusus buat air. Itu biasanya dipasang sih di dapur dan lain-lain. Namanya produknya ada ARG, Antimicrobial Rings Generator. Jadi di dalamnya ada ozon generatornya yang bisa bermuatan ozon lewat air seperti itulah. Ya, jadi kalau berubah, tadi kan air O2 dirubah dengan ozon generator menjadi O3. Oke, baiklah. Jadi cuma bantuan listrik aja kalau masalah ya. Ya. Jadi contohnya kayak gini gambarnya. Baiklah, yang seperti yang tadi sudah Pak Angga jelaskan bahwa si ARG ini, si Antimicrobial Rings Generator ini yang mengandung ozon tadi bisa diinstal di dapur. Itu kalau nggak salah satu gunanya bisa mengurangi waste food ya, food waste ya. Kita ketahui bahwa di restoran atau di food and beverage kan ada menyediakan makanan yang sebelumnya pastinya sudah disimpan dulu bahan makanan. Nah, si ozon ini tuh bisa memperpanjang usia bahan makanan, seperti contohnya sayuran, buah-buahan, sama seafood dan lain-lainnya. Karena yang bisa merusak bahan makanan itu ternyata bakteri dan virus. Misalnya daging pada storage-nya di toko steakhouse, daging itu kalau tidak dicuci secara sempurna dengan air atau oksidator, si bakteri yang nempel di daging itu bisa mengurangi usia si daging jadi cepat busuk. Jadi pembusukan itu ternyata faktanya bisa terjadi karena adanya bakteri yang menghinggap di daging. Begitu pula dengan sayuran dan buah-buahan. Misalnya umur simpan makanan sebelum si restoran menggunakan air dan nyucinya, misalnya cuma nyuci pakai air biasa, misalnya dia menyimpan apel atau tomat di gudang, biasanya cuma 3-5 hari. Sedangkan kalau dicuci sebelum dengan air bisa lebih panjang, Mas. Jadi ternyata si ozon yang disemprotkan melalui air itu pas terkena si bagian apel dan tomatnya, tidak hanya bisa membunuh virus dan bakteri, tetapi menghilangkan residu seperti pestisida, seperti kandungan amonia dan lain-lain, sehingga buahnya lebih segar, lebih tahan lama dan bebas dari penyakit tentunya. Seperti itu. Selanjutnya itu kayak mengurangi biaya sanitasi. Mungkin contohnya kalau kayak si ozon itu bisa menghilangkan bau kan ya. Itu kalau cuci piring biasanya kan kalau di restoran pakai apa? Air panas. Dan pakai sabun yang banyak buahnya, itu bisa mengurangi juga. Selanjutnya adalah menetralisir kuman. Itu gimana? Jadi gini, balik lagi kan tadi air kan mengandung ozon. Ozon itu sendiri kan dia oksidator kuat, seperti air dan maru favorit. Cuma bedanya dengan kalau ozon ini dia lebih aman, karena kalau ozon ini udah terpapar sama udara dia langsung menguap, jadi tidak akan sampai terbawa ke dalam kandungan makanan. Nah, makanya dengan adanya ozon ini bisa merangi biaya sanitasi, jadi tidak perlu memakai sabun, tetap menggunakan sabun, cuma mengurangi pemakaian sabun. Jadi pakai ozon syringe generator ini banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa memperpanjang usia bahan makanan. Terus kalau dia bisa bikin salad atau bikin jus lebih segar buahnya dan bebas kimia. Karena seperti kita ketahui kalau di bidang pertanian itu untuk mempercepat tumbuhannya supaya lebih berkembang itu pakai pupuk, dan untuk menghambat dari hama itu menggunakan pestisida. Itu kan residunya kalau dicuci pakai air biasa nggak hilang, kalau dicuci pakai deterjen bahaya. Jadinya pakai ozon. Selain itu tadi ada yang buat lebih sanitasi dan lain-lainnya. Dan ada satu lagi produk yang bisa untuk lebih besar untuk washing ya, untuk mencuci yang misalnya bagian dapurnya biar lebih steril, nggak ada lalat, itu namanya AWS seperti ini. Ya, jadi sebenarnya sama kayak ada lebih besar dia ya. Lebih besar, jadi buat untuk pabrik yang sterilisasi pabrik. Buat tempatnya mungkin. Tempatnya buat ke mesinnya, jadi benar-benar bisa sterilisasi untuk area yang besar. Misalnya dia dan portable bisa dibawa-bawa. Dan kayak restoran seafood kan bau, bekasnya amis. Itu bisa disemprot dari ubin ke tembok, ke alat masaknya disemprot langsung ya, nggak usah pakai sabun. Seperti itu. Paling gampang sih ini kita pernah coba, kita mau cuci makanan seafood yang menggunakan sistem ARG, cuci pakai ARG, pakai ozon, sama yang ini bisa kelihatan lebih segar ya. Oke, jadi kita pernah trial, kita pernah coba
mulai dari seafood, daging hingga sayuran yang before afternya menggunakan air yang berozon ini, dari ozon ini, dari ARG, sama yang tidak, dan yang menggunakan ARG dan air biasa itu beda banget hasilnya. Mungkin fotonya nanti bisa dikasih. Selanjutnya setelah ozon, nah untuk ozon ini pasangnya biasa di mana? Kalau ARG dulu deh. Kalau yang ARG kita biasa pasang di balik lagi sama UV di point of view, jadi kita bedanya dengan UV ini kita ada semacam kayak semprotan, jadi semacam kayak kayak gini nih, ada selama ya? Ada selamanya, jadi kita tinggal cuci pakai keranjang buah-buahan kita cuci. Jadi disemprot ya guys, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak hanya buat nyuci sayur, buah, daging, bisa nyuci piring, bisa nyuci equipment habis masak itu yang bau yang nggak sedap, dia bisa ngilangin semuanya. Terus buat yang AWS itu cara kerjanya? AWS kurang lebih hampir sama, cuma untuk lebih skalanya yang besar masalahnya. Jadi bukan cuma buat cuci piring ataupun peralatan, cuma lebih ke pabrik factory yang bengkel juga bisa ya, hotel, kitchen semuanya. Yang harus steril apalagi untuk produksi makanan. Apalagi yang sesuai dengan kita punya judul sekarang ya, Keep Your Business Safe dari Pandemi. Yang kita ketahui 1 tahun ini kita pastinya semua bisnis, mau food and beverage, mau food, mau di bidang travel dan lain-lain itu terancam sama yang namanya pandemi virus corona COVID-19. Nah, si ARG ini yang seperti bisa oksidator dan sterilizer ini amat sangat ampuh membunuh virus apapun, bakteri apapun, cuma disemprot aja. Jadi kayak dicolok aja, disambungin ke selang, disemprot, itu semua permukaan yang terkena air dari outputnya ini produk bisa steril, benar-benar steril. Karena ozon itu yang paling tinggi. Ya, sudah terkuat, lebih kuat ketimbang kapur. Wow. Dan lebih alami. Seperti itu. Dan mekanisme pun tidak ada sih kalau ozon ini. Oke, selain daripada ozon yang berbasis air, kita punya ozon teknologi yang berbasis udara. Ini sama-sama keluaran dari Ozotech. Bedanya dia ozonnya langsung bekerja pada udara, Mas Angga. Jadi di dalamnya juga ada ozon generator. Dia mengambil udara yang ada pada ruang tersebut dan dirubah menjadi ozon. Jadi kalau di air fungsinya untuk oksidator, untuk sterilisasi, sama ini juga sebagai air purifier, di mana kalau di ruangan ini ada bekas orang bersin, virusnya kan terbang tuh dan bisa nempel di permukaan kayak virus corona ada. Nah kalau kita pasang ini, kita nyalakan, itu aja, ini akan mengeluarkan udara ozon yang akan yang akan terbang ke semua celah udara. Bedanya itu. Jadi semua celah udara di ruangan tersebut selama ozon ini beroperasi akan steril. Jadi semua bakteri, semua virus, semua bau tak sedap seperti asap rokok atau bau lainnya akan disterilisasi oleh ozon tersebut. Amat sangat mudah. Ada 2 tipe yang ada di equipment. Yang pertama seperti gambar ini ada Minimax. Itu yang agak besar, Minimax namanya. Tinggal colok listrik, tinggal nyalain, kita atur aja lama waktunya. Yang kedua ada yang namanya Micromax seperti ini. Ini bisa digunakan pakai dicolok aja setiap kontak atau pakai power bank. Bisa ditaruh di mobil atau di ruang kamar seperti itu. Tidak hanya menetralisir udara dari virus, bakteri, bahkan dari jamur. Seperti kita tahu kalau makin lama makin lembab, jamur akan tumbuh di sela-sela tembok atau bahan yang berbahan dasar kayu, biasanya dia akan menghilangkannya. Terus sisa asap rokok, kalau Bapak Ibu semua punya kafe yang ada smoking area-nya bisa digunakan. Yang paling saktinya lagi, dia bisa taruh di storage. Misalnya kita nyimpen tumbuh-tumbuhan, sayuran maksudnya, kayak buah, dia bisa memperlambat proses hormonisasi sehingga tidak mudah busuk atau tidak berkembang lebih cepat seperti itu. Ini sangat unik sih. Oke, mungkin kita sudah hampir semuanya kita jelaskan. Untuk Pak Angga sendiri, apa yang mau di-share untuk para pengusaha muda atau pengusaha yang sudah bergerak lama pada bidang food and beverage, hotel sama restoran, ini ada nggak kiat-kiatnya? Nanti dari berbagai macam produk yang kita tadi sudah jelaskan, nanti kan kita tinggal memilih mau mengaplikasikan yang mana. Nanti ada untuk air bersih, air steril, tutup udara, jadi semua tergantung kebutuhan sistem semua.
Nah untuk itu kalau yang mau Bapak Ibu tertarik tinggal hubungi saja di website sini dan nanti Di bisa www.ukiwaterfilter.com. Jadi yang kalau kita mau kasih saran sih, mumpung lagi pandemi, mumpung kita pun semuanya sudah pahami yang namanya virus bakteri itu mengancam kesehatan, mumpung lagi ada UV water treatment, mari kita perbaiki kualitas air di masing-masing usahanya supaya aman, supaya customer pun merasa nyaman dan aman bahwa nantinya kalau customer tahu nih kalau ternyata produk yang kita hasilkan sudah melewati tahap yang namanya fase water treatment. Air sudah dibuat bersih, dibuat steril sehingga pengunjungnya, customernya, konsumennya nyaman. Oleh sebab itu bisa menjaga bisnisnya dari pandemi. Ya, jadi supaya sekarang kan konsumen udah paham semuanya. Paham lah, jadi meningkatkan kesadaran dari pihak usaha juga dan supaya konsumen lebih nyaman datang ke restoran ataupun ke tempat usaha Bapak Ibu supaya mereka terpercaya bahwa mereka mendapatkan kualitas atau sajian yang baik. Oleh sebab itu selama di East Food Virtual Expo, Yuki Water Treatment mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya untuk dapat berkomunikasi dengan kami melalui website di www.ukiwaterfilter.com atau langsung hubungi di 021 260733232 untuk yang Hotel Jakarta atau yang Surabaya di sini, atau bisa langsung chat di website itu nanti bisa langsung live chat aja, nanti bisa WhatsApp langsung atau datang langsung ke sosial media Yuki Water Treatment, di Instagram di Yuki Water Treatment, di YouTube di Yuki Water Treatment, sama di Twitter di Yuki Water Treatment. Semuanya kita terima ya. Juga bisa request email, mau proposal, mau minta PL, mau minta survei langsung, itu bisa langsung ke kami atau melalui platform di East Food Virtual Expo ini. Akhir kata, ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon disebarkan informasi ini ke sahabat-sahabat kalian, ke customer kalian, ke semua orang yang ada di dunia bahwa water treatment sangat baik dan sangat berguna untuk bisnis Anda. Keep your business safe during pandemic. Terima kasih.